Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 45. Drama Istri. Usia kehamilan yang sudah semakin besar membuat aktivitas Caca semakin terganggu. Terlebih, Caca sudah tidak boleh memakan es krim kesukaannya. Kemarin, tepat saat mereka pulang dari rumah sakit, Dimas langsung menyuruh para pekerja di rumahnya untuk menyingkirkan freezer es itu, agar Caca tak lagi tergiur oleh es krim. Tentu saja, Caca sangat kesal dan marah. Maka dari itu, sejak kemarin, ia hanya diam dan merenungkan nasib es krimnya. "Sayang, sudah dong, jangan marah lagi," ucap Dimas pelan, berusaha membujuk Caca agar tak mendiamkannya terus. Caca tidak menjawab. Ia malah memutar kursinya dan memejamkan matanya menikmati alunan musik yang ia dengarkan lewat earphone. "Kita jalan-jalan yuk, mau nggak?" tawar Dimas, masih membuat Caca diam. "Kita ke taman, nanti beli es krim," ucap Dimas pelan, namun langsung didengar oleh Caca. Terbukti, ia langsung melepaskan earphone-nya dan mulai beranjak dari duduk. "Ayo," jawab Caca dengan cepat sambil perlahan beranjak dari duduknya. "Tapi sedikit aja ya," ucap Dimas. "Iya, sedikit aja. Janji," kata Caca tersenyum senang. Dimas pun segera menuntun Caca menuruni tangga dengan perlahan. "Kita jalan kaki saja ya, sekalian olahraga," ucap Dimas, dibalas anggukan kepala oleh Caca. "Nyeker boleh nggak?" tanya Caca polos. "Enggak," jawab Dimas dengan cepat. "Kalau kamu nyeker, kaki kamu akan sakit. Terus nanti luka bagaimana?" tanya Dimas menatap Caca tajam. Iyalah," ucap Caca, lalu ia segera berjalan menuju taman komplek. Karena di sana biasanya ada tukang es krim langganan Caca. Namun Caca harus menelan kekecewaan kala tak menemukan tukang es krim tersebut. Caca tidak tahu bahwa ini adalah salah satu strategi dari suaminya sendiri. "Yah, kemana sih abang yang jual es krimnya?" tanya Caca lirih sambil matanya terus menelisik ke sembarang arah untuk mencari keberadaan tukang es krim. "Mungkin sudah habis, makanya dia pulang," jawab Dimas asal. "Gak mungkin banget cepet habis. Dia kan jualannya siang. Dan ini baru jam berapa?" kata Caca lesu. Sebelum Dimas membujuk Caca, ia sudah lebih dulu menyuruh tukang es krim di taman itu untuk berpindah jualan. Tentu saja setelah Dimas memberikannya uang sebagai tanda rugi. "Maafkan aku sayang," batin Dimas terkekeh saat melihat raut wajah kecewa Caca karena tak menemukan es krim. "Dimas, Caca," panggil seseorang, sukses membuat Caca dan Dimas langsung mengalihkan pandangannya. "Mbak Astrid," kata Caca sambil tersenyum kikuk. Sedangkan Dimas hanya diam menatap datar. "Hai Ca," kata Astrid tersenyum ramah. Hai juga Mbak," kata Caca. "Kalian ngapain di sini?" tanya Astrid. "Hanya jalan-jalan sore saja.
Mbak Astrid sendiri ngapain di sini? Tanya Caca. Oh, itu. Tadi saya habis menemui salah seorang temanku. Rumahnya gak jauh dari sini, kata Astrid, lalu menatap perut Caca yang sudah begitu besar. Sudah berapa bulan, Cah? Wah, Aiden pasti senang ya. Sebentar lagi ia akan mempunyai adik, kata Astrid dengan senyum getir. Iya, Mbak. Aiden sangat antusias dengan adiknya, jawab Caca. Ayo kita pulang, kata Dimas menggenggam tangan Caca. Ucap Caca tak enak hati kepada Astrid. Gak apa-apa, Cah. Hati-hati ya. Salam untuk Aiden, kata Astrid dengan tersenyum ramah. Iya, Mbak. Kami duluan ya, ucap Caca, lalu ia segera berjalan mengikuti langkah kaki Dimas. Mas, kenapa narik-narik Caca begitu sih? Dikata Caca kambing apa? Main tarik-tarik begitu? Ucap Caca kesal sambil menepis tangan Dimas yang sedari tadi menggenggamnya. Maaf sayang, Mas tadi kata Dimas memberi alasan. Tadi apa? Gak mau ketemu mantan? Takut baper? Mas Dimas masih punya perasaan sama Mbak Astrid ya, Mas? Hah? Jawab, seru Caca begitu kesal karena Dimas langsung mengajaknya pergi begitu saja saat dirinya tengah mengobrol dengan mantan istri suaminya. Bukan begitu sayang, kata Dimas bingung. Bukan begitu apa, hah? Bilang aja Mas gak mau lama-lama natap Mbak Astrid. Karena Mas Dimas masih mencintainya kan? Mas Dimas takut baper dan ingin kembali lagi padanya, begitu? Sana temui dia, sana pergi, teriak Caca, lalu ia segera berjalan cepat menuju kamarnya. Dan Caca membanting pintu kamarnya dengan kencang dan tak lupa ia menguncinya. Sayang, Caca, buka pintunya yang, panggil Dimas sambil terus mengetuk pintu kamarnya. Lama Dimas mengetuk pintu kamar Caca, namun tak ada jawaban dari dalam kamarnya. Sayang, buka pintunya, teriak Dimas lagi dan Caca masih diam. Sementara di dalam kamarnya, Caca tengah menikmati cemilannya yang ia sembunyikan dari Dimas. Caca sengaja beralasan marah agar ia bisa mengurung diri di kamar dan memakan cemilannya sambil menonton drama kesukaannya. Hampir 2 jam lebih Caca menonton drama sampai menghabiskan beberapa cemilan, hingga membuat kamarnya berantakan. Setelah merasa cukup lelah, Caca segera mematikan laptopnya, lalu berjalan ke atas tempat tidur untuk istirahat. Dimas membuka pintu kamarnya perlahan dengan menggunakan kunci cadangan. Dimas pun sudah menduga bila Caca merajuk itu tidak akan lebih dari 3 jam dan dia akan tertidur. Dan benar saja, saat Dimas masuk ke kamar, Caca sudah bergulung dengan selimutnya dan tidur pulas. Dimas tersenyum melihat istrinya sudah tertidur. Namun, ia sangat terkejut kala melihat sofanya berserakan dengan bungkus snack. Astaga, Dimas memijit pelipisnya yang terasa pusing mendadak melihat kelakuan istri kecilnya itu. Papi, panggil Aiden seketika membuat Dimas membalikkan tubuhnya. Ada apa sayang? Tanya Dimas.
Ada Om Arya sama Tante Jenner, kata Aiden memberitahu bahwa ada tamu. Oh, ya sudah, suruh tunggu sebentar ya. Bilang aja papi lagi mandi, ucap Dimas karena memang dirinya hendak mandi. Mami tidur, tanya Aiden saat melihat Caca bergulung dengan selimut. Bukan tanpa alasan, Aiden bertanya seperti itu. Pernah juga Caca bergulung dengan selimut. Aiden mengira bahwa Caca tidur, tapi ternyata Caca sedang marah kepada Dimas dan berpura-pura tidur. Iya, Mami lagi tidur. Kamu ke bawah dulu ya, temani Twin J. Sebentar lagi Papi turun, kata Dimas. Dan dengan cepat, Aiden pun segera berlari turun ke lantai bawah. Aiden, mana papi kamu? Tanya Arya. Papi masih mandi om. Katanya om suruh tunggu sebentar. Jawab Aiden, lalu ia mengajak Twin J untuk bermain. Mami kamu kemana sayang? Tanya Jenner lembut. Mami tidur tante. Tapi kayaknya lagi ngambek juga sama papi. Soalnya tadi Aiden lihat kamarnya berantakan. Jawab Aiden seketika membuat kedua dahi orang dewasa itu berkerut. Berantakan. Arya bingung dengan yang dimaksud oleh Aiden. Pasalnya, Dimas bukanlah orang yang suka membanting barang atau merusak barang saat sedang bertengkar. Iya, banyak banget bungkus bekas jajanan di sofa. Dan itu membuktikan kalau Mami sedang ngambek sama papi, kata Aiden membuat Arya dan Jenner bernafas lega. Mereka kira Caca dan Dimas bertengkar hebat hingga membuat kamar berantakan. Tapi ternyata hanya bungkus jajan. Sorry Ar, lama, kata Dimas saat menemui Arya di ruang kerjanya. Gak apa-apa bang, jawab Arya santai. Lalu ia mendudukkan dirinya di sofa sambil menyilangkan kakinya. Setelah berbincang berdua, akhirnya Arya dan Dimas keluar dari ruang kerja dan menuju ruang keluarga. Sayang, panggil Dimas terkejut karena melihat Caca sudah duduk bersama dengan Jenner. Bukankah tadi ia tidur? Batin Dimas. Caca ingin pergi dengan Jenner, ucap Caca datar. Ia masih pura-pura merajuk kepada suaminya. Kemana? Tanya Dimas, lalu ikut mendudukkan dirinya di samping Caca. Mall, jawab Caca singkat. Baiklah, kita pergi sama-sama ya, kata Dimas dengan lembut. Enggak, Caca ingin quality time sama Jenner, ucap Caca cemberut. Astaga yang, aku gak mau kamu kelelahan. Ingat, kandungan kamu sudah besar, kata Dimas mendesah kasar. Kak Dimas benar. Mending kalau kamu mau kita jalan-jalan, biarkan para suami ikut, biar mereka juga yang membawa belanjaan kita, ucap Jenner santai. Baiklah, kata Caca pelan. Caca dan Jenner pun akhirnya sudah sampai di sebuah mall yang lumayan cukup besar. Caca dan Jenner berjalan beriringan, berdua meninggalkan para lelaki di belakang. Tentu saja para lelaki yang ia maksud adalah Dimas, Arya, Aiden, dan Twin J. Sayang, sudah yuk, cukup. Nanti kamu kelelahan, kata Dimas pelan. Caca masih mau belanja, ucap Caca pelan.
Mami, Aiden capek, keluh Aiden sambil memanyunkan bibirnya. Oh, ya ampun, aku melupakan anakku, ucap Caca terkekeh. Kamu mau pulang, sayang? Tanya Caca lembut. No, Aiden mau makan di situ, ucapnya sambil menunjuk arah salah satu restoran yang tidak jauh dari tempat mereka berdiri. Setelah sampai di restoran, mereka duduk dan langsung memesan makanan. Namun sedari tadi, Caca malah duduk tidak nyaman. Membuat perhatian Dimas langsung tertuju pada Caca. Sayang, kamu kenapa? Tanya Dimas dengan mengerutkan dahinya. Sepertinya Caca mau ke toilet dulu deh, kata Caca mulai bangkit dari duduknya perlahan. Mau Mas antar? Tanya Dimas yang juga ikut berdiri. Enggak usah, Caca bisa sendiri kok, kata Caca lalu segera berjalan cepat menuju toilet. Duh, risih banget sih, ucap Caca saat merasa bagian celananya sudah basah. Bersambung.